Berjumpa kembali dalam program Surabaya Now. Surabaya Now adalah program yang membahas tentang kegiatan yang ada di sekitar Surabaya saat ini. Tapi saat ini kita berada nih pemirsa Surabaya TV di Adi Cipta Art Gallery. Tapi sebelum kita membahas sampai di sana, saya ingin menjelaskan dulu sedang berada di mana saya saat ini. Saat ini saya sedang berada di Rungkut Asri Barat 8 nomor 23. Disitulah terletak Adi Cipta Art Gallery. Di situ juga ada komunitas yang bernama Adi Cipta Art Community. Nah, bagaimana lebih jelasnya detail seputar komunitas tersebut, saya sudah bersama dengan ada sekitar mungkin 10 ini yang pelukis-pelukis yang ada di kota Surabaya, khususnya di Adi Cipta Art Community. Langsung saja kita kenalan ke salah satunya, tapi saya mau membuka dulu kepada keketuanya, yaitu Pak Sakti. Selamat siang Pak Sakti. Selamat siang. Selamat siang Pak Sakti. Pak Sakti, ini ada sekitar 10 kalau saya lihat, saya hitung-hitung ya Pak Sakti ya, di komunitas ini. Bisa dikenalkan satu-satu atau bisa memperkenalkan masing-masing dulu sebelum kita lanjut ke obrolan. Oke, bisa dari sebelah sana, siapa itu Pak Sakti? Ya. Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan dari ujung sebelah sana. Beliau seniman yang sudah lama, namanya Bapak Thoyib Tamsar. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Supii. Kalau boleh juga saya latar belakang dari beliau, Pak Supii ini lulusan dari ISI Jogja. Ya. Kemudian sebelah saya ini Pak Iwan Masud. Pak Iwan adalah yang paling senior sebetulnya, karena usianya sudah paling banyak di antara kita yang hadir di sini. Usia berapa boleh disampaikan? 72. Usianya sudah 72, ya. Tapi masih sangat aktif melukis, juga sering juga bikin patung, topeng. Kemudian saya sendiri, nama saya sebetulnya lengkapnya cukup panjang, Joko Sakti Setio Laksono, tapi sering disebut di kalangan teman-teman Ki Sakti Laksono. Iya, saya Dr. Iwan. Iya, betul. Kemudian sebelah saya Bapak Sulaiman. Beliau insinyur sipil, tapi insinyur arsitek. Tapi beliau ini sudah mulai muda itu memang suka melukis. Terus sebelahnya lagi Bapak S. Panji. Beliau teknik sipil. Ya, beliau teknik sipil. Kalau sebelumnya arsitektur, ya, kemudian sipil. teknik sipil. Teknik sipil beliau ini paling suka nguri-nguri budaya Jawa ini. Ya, artikan melestarikan. Ya. Makanya pakai pakaian ini menebar virus budaya Jawa. Iya. Kemudian selanjutnya Mbak Fitri ini. Iya. Mbak Fitri ini dulu waktu bergabung dengan kita, beliau di sekretaris di taksi ya, di sekretaris direktur mana di perusahaan taksi ya. Kemudian karena hobi melukisnya kelihatannya semakin membara, kemudian dia sendiri sekarang miliki IO ya, IO untuk pameran-pameran juga, ya, tentang lukisan, pameran lukisan, ya betul. Kemudian selanjutnya ini Ibu Retno Nagayaumi. Ibu Retno Nagayaumi ini juga seorang arsitek. Iya. Di samping itu beliau juga salah satu direktur di perusahaan. Oh, iya. Swasta. Ya. Jadi tidak main-main pemirsa, di tempat ini ada banyak latar belakang yang berbeda-beda, tapi punya posisi penting di masing-masingnya. Iya. Lanjut silakan Pak. Kemudian selanjutnya Mbak Nana. Ini namanya Nana Irnawati. Ribut Irnawati, makanya dia memang suka ribut sekali. Iya. Kemudian selanjutnya ini Joko Karunia Aji Jayono, biasa dipanggil Aji Joyo.
Ya, dia alumnus UNER Fakultas MIPA. Ya. Ya. Saya kira yang hadir di sini saat ini. Hadir di sini ya di Ya. komunitas Adicipta Art ya, Ya, kalau betul. kita sebutkan. Tapi perlu saya infokan lagi ke pemirsa, pemirsa juga dapat menghadiri Adicipta Art Gallery Pak ya. Ini bisa Anda datangi dan melihat karya-karya yang sudah dibuat oleh para seniman yang ada di depan saya. Ini cukup luar biasa. Nanti sambil kita tunjukkan juga ada beberapa foto-foto, ada beberapa lukisan-lukisan karya yang luar biasa. Ya mungkin Anda juga bisa melihat di tempat ini untuk menambah referensi dan juga menambah teman tentunya Pak ya di tempat ini ya. Terbuka juga untuk pemirsa di rumah. Sekali lagi saya infokan di Jalan Rungkut Asri Barat, Gang 13. 13 nomor 2. Iya, ada di bawah ini ya nanti. Silakan pemirsa search sendiri, datangi sendiri dan nikmati atmosfernya di tempat ini luar biasa. Karya-karyanya juga sangat menyuguhkan keindahan. Saya mau lanjut tanya seputar tentang Adicipta Art Community ke Pak Sakti terlebih dahulu Pak ya. Pak, mungkin banyak yang belum tahu tentang Adicipta Art Community. Bisa dijelaskan Pak? Silakan. Baik. Adicipta Art Community ini berdiri sudah cukup lama, yaitu tahun 2005. Di mana anggotanya itu mereka yang berlatar belakang profesi yang berbeda-beda. Artinya mereka ada yang insinyur sipil, ada yang insinyur arsitek, ada dokter hewan, ada perbankan, ada mubalik, ada pegawai negeri, pegawai sipil, dan lain sebagainya. Jadi memang latar belakang mereka berbeda-beda. Dan yang menyatukan adalah mereka punya hobi yang sama, yaitu melukis. Sehingga kita bisa menyatu dan bersama-sama dalam aktivitas melukis itu tadi. Mungkin dari anggotanya Pak. Anggotanya ini dari awal sudah berapa orang? Kemudian sekarang perkembangannya bagaimana? Awalnya mungkin ya tidak terlalu banyak. Dulu waktu itu mungkin 12 orang waktu pertama kali. Waktu pertama kali berdiri 12 orang, tapi kemudian terus bertambah. Dan bertambahnya itu juga memang dari mereka-mereka yang berlatar belakang berbeda. Karena hanya sekedar hobi sebetulnya, banyak yang seperti itu. Jadi artinya penghidupan mereka bukan karena melukis, kecuali mereka yang seniman murni, memang yang mereka hidup dan kehidupannya dari melukis itu tadi. Jadi yang lain punya pekerjaan atau aktivitas yang berbeda-beda. Beda-beda. Kalau mengikuti sampai perkembangannya sampai saat ini sudah berapa anggota Pak? Mungkin saat ini sudah berapa anggota di Adicipta Art Community? Sampai saat ini kurang lebih 30. 30 ya. Dan itu tidak hanya ada di Surabaya saja, tapi ada di beberapa kota di luar Surabaya. Di luar Surabaya. Saya sempat membaca juga tentang United in Diversity ya Pak ya. Itu topik yang atau tema yang diambil tahunan atau memang konsisten dari awal terbentuk? Gimana maksudnya? Topiknya itu United in Diversity, kesatuan dalam keberagaman. Itu topik itu sudah diambil dari awal mula berdiri sebagai pedoman komunitas atau itu tahunan diambil Pak? Iya, itu perjalanan sebetulnya. Perjalanan, ya. Perjalanannya memang seperti itu. Kebersamaan ini kita lakukan karena kita ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu karena hobi yang sama. Kita mengadakan beberapa kegiatan, pameran di beberapa tempat. Pernah kita juga pameran di Jakarta, di Tulungagung, kemudian di Malang. Kalau di Surabaya ini masyarakat bisa temui di mana Pak? Yang sering dulu di Dewan Kesenian Surabaya, ya DKS. Tapi sekarang karena mungkin kondisi DKS masih dalam renovasi, kita di Prabangkara yang terakhir kemarin tanggal 16 September kita pameran di sana. Diikuti oleh kemarin 22 peserta. 24 peserta, ya. Saya tertarik tentang lukisnya ini Pak ya, di Adicipta Art Community. Memang semuanya punya
hobi atau gairah yang sama di bidang lukis, Pak ya. Betul. Apa yang membuat seseorang, atau saya tanya ke Pak Sakti dulu lah secara personal, kenapa pengen menuangkan hobinya dalam bentuk lukisan, Pak? Sebetulnya apa ya, jiwa seni atau jiwa keinginan untuk melakukan aktivitas seni itu keluar memang dari dalam diri kita masing-masing ya. Menurut saya begitu. Jadi saya sendiri memang mulai kecil ketika saya masih dulu kumpul dengan orang tua. Orang tua saya kebetulan suka sekali dengan lukisan. Di rumah itu banyak sekali terpajang gambar-gambar gitu. Saya selalu perhatikan. Kemudian saya mencoba menyontoh dulu itu. Kok bisa ya ada karya-karya yang bisa dikerjakan dengan tangan, dengan warna, kemudian muncul suatu lukisan yang bagus. Kemudian saya coba nyontoh beberapa kali mulai kecil, dan akhirnya yaitu menjadi suatu hobi bagi saya ya. Ya. Kalau menurut Pak Sakti sendiri, nanti mungkin bisa ditambahkan dari yang lain ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Melukis itu dibutuhkan keahlian khusus, atau orang awam, orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali bisa mencoba, atau harus ada standar khusus, Pak? Kalau menurut saya sebetulnya kalau ada keinginan itu sebetulnya bisa dipelajari. Cuman untuk bakat yang tertempel itu memang lain-lain setiap Iya. personal itu akan lain. Tapi tetap dibutuhkan bakat, Pak? Enggak juga? Pastinya begitu. Kalau itu berkaitan dengan seni, karena kita keluarnya dari dalam, itu memang dibutuhkan bakat. Kalau punya bakat, dikembangkannya gampang. Kalau enggak, ya mungkin agak sulit. Ya, mungkin bisa di sebelahnya, Pak. Saya lupa tadi, Ya. Bapak. Bisa dijelaskan, Pak? Pak Iwan Masud. Pak Iwan Masud, ya, Pak Iwan. Mulai melukis dari usia berapa, Pak? Waktu gigi saya masih komplit lah. Dan waktu itu saya belajar jadi membuat komik lah, komikus. Termasuk beliau ini juga komikus. Jadi tahun berapa zamannya Ganes, Yan, segala macam. Terus saya punya konsep masalah bakat dan niat. Kalau bakatnya 90%, niatnya 10%, jangan harap jadi. Ya. Kalau bakatnya 10%, niatnya 90%, insya Allah mereka akan berhasil. Gitu. Jadi, mulai pertama melukis itu memang sudah punya kesukaan, Pak ya? Dan ada niatan untuk keluar dari STM tidak mau kerja lain selain gambar, iya. Mulai janur, ngajar janur, buat komik, akhirnya buat patung. Terus akhirnya jadi pelukis. Gembul Pak Sakti ini ya sudah, saya dapat ketenangan lah gitu. Belum lebih lanjut, yang membuat Pak Iwan ya bisa bergabung di Adi Cipta Art Community, awalnya gimana, Pak? Diceritakan coba, Pak. Sebenarnya cuma sakit hati aja, Mas. Iya. Saya lulusan STM bagian listrik harus kuat. Saya daftarkan ke sana, ditolak ke sini, ditolak. Akhirnya saya kuliah di Akademi Tuhan. Insya Allah, saya secara otodidak, saya belajar apa yang saya lihat, saya harus bisa. Gitu. Nah, kebetulan ketemu dengan Pak Sakti, wah, tumbuh oleh tutup. Ya kan berarti dalamnya kan mesti berkat itu, Pak. Iya. Makanya di sini ya kita bisa tak gondeli seumur hidup gitu. Saya rasa begitu aja. Yang perlu teman-teman itu ada kreatif yang baru yang bisa menambah semangat. Soalnya seni itu bagi saya adalah nutrisi batin. Iya. Tanpa ada seni, saya kira kelihatannya hampa, biasa-biasa aja. Pak ya. Iya. Ya pemirsa, semoga dari statement yang disampaikan dari Pak Iwan memberi inspirasi buat Anda di rumah yang mungkin punya bakat juga atau niatan tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan ingin menjadi pelukis, itu juga bisa, Pak ya, memulai atau juga bisa bergabung di Adi Cipta Art Community. Pak Sakti dan ibu-ibu dan yang lainnya, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Nanti juga tetap akan membahas tentang Adi Cipta Art Community secara detail. Tadi hanya pembukaan, dan itu semoga bisa memberi informasi gambaran besar kepada pemirsa Surabaya TV
tentang Adicipta Art Community. Kita akan kembali lagi tentang pembahasan event-event apa saja yang akan dibuat atau yang sudah dilakukan, sehingga masyarakat di rumah bisa mendatangi dan juga menikmati karya-karya mereka. Jangan kemana-mana, kita kembali ke segmen berikutnya, tetap di Surabaya Now, Surabaya TV. Upacara kundur gongso diawali dengan pisowanan malam garebek di Masjid Gede Kauman. Sebelum masuk ke Masjid Gede Kauman, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyebar udik-udik di Pagungan Lor dan Pagungan Kidul. Di dalam Keraton Yogyakarta terdapat 10 kelompok prajurit, yakni Wirobrojo, Daeng, Patangpuluh, Jogo. Di Indonesia, khususnya Bali, tanaman tomat banyak dibudidayakan di daerah pegunungan yang cukup dingin dan kering. Jenis tomat yang ditanam juga beragam, seperti jenis tewe, ceri merah, ceri kuning, dan lain-lain. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh para penangkar dan pengusaha bibit tanaman buah adalah masalah permodalan. Karena usaha ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari penyiapan lahan. Masih bertempat di Rungkut Asri Barat, Gang 13, nomor 23, Surabaya. Tepatnya ada di Adicipta Art Gallery. Saya masih bersama dengan para narasumber yang sama di segmen sebelumnya. Tapi saya mau membahas lebih detail ke yang paling pojok. Nih, pemirsa. Bisa disampaikan lagi, Pak, namanya dan usianya berapa, Pak? Silakan. Terima kasih. Nama saya Thoyib Tamsar. Tamsar itu adalah pemberian dari seniman almarhum Bambang, yang kebetulan Thoyib itu banyak sekali, dan kebetulan tempat tinggal saya di Tambak Sari hingga jadi Thoyib Tamsar. Saya sejak kecil itu suka sekali dalam hal berkesenian. Saya pernah berkesenian ngeludruk, sudah berkesenian nari, sudah ikut jaran kepang, pokok kesenian yang ada anunya itu saya senang sekali. Saya senang sekali sekarang adalah untuk melukis. Saya melukis sejak kecil, sudah 7 kali pameran tunggal, sudah berapa kali tidak bisa dihitung pameran bersama, lalu bergabung dengan Adicipta ini. Saya tertarik kerukunannya, bukan soal keseniannya. Soal keseniannya saya bisa cari di luar untuk perkembangan, tapi saya senang dengan kekeluargaannya. Itulah saya hingga saya masuk di Adicipta Art itu. Suasana kekeluargaannya sangat, artinya tidak membedakan itu siapa A, siapa B, itu sama, karena di latar belakang banyak, ada dokter, ada insinyur, ada pengusaha, ada yang pegawai bank, ini ada yang seniman campur arsitek, ini ada, ini satu, ini teman saya. Itulah saya hingga senang di Adicipta. Saya masuk di Adicipta mungkin ada 15 tahunan lebih. Iya itu. Ya itulah yang bisa saya utarakan kepada saya sampaikan kepada teman-teman seniman semua. Ayolah kita jangan hanya sekedar untuk berkarya, hanya hobi-hobian atau sekedar payu. Monggo kita gali kesenian di Indonesia itu untuk mencemarkan ini loh seni Indonesia. Itulah yang saya harapkan sekali. Luar biasa. Terima kasih Pak Thoyib. Pak Thoyib Tambak Sari. Tambak Sari. Oke, mungkin bisa ke sebelahnya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Subi. Begitu lulus SMA, saya ada rencana masuk arsitek di ITS, sama waktu itu di Jogja Asri, tadi STSRI Asri. Sampai di sana saya langsung tertarik, jadi arsiteknya saya tinggal, saya masuk sana.
Begitu lulus, cuma D3 aja ya, karena saya keburu ke Surabaya. Dengan seni di Surabaya tidak bisa hidup bagi saya. Iya, waktu itu ya, kira-kira tahun 76-an kira-kira. Akhirnya saya ikut perusahaan. Perusahaan saya diserai, istilahnya itu nembak ya, artinya itu kalau mesin-mesin itu nembak. Jadi alhamdulillah saya kok bisa. Jadi akhirnya di perusahaan saya bikin mesin ini. Akhirnya kalau seni itu terdiri dari dua bagian ya, fine art sama applied art ya. Seni rupa murni sama seni pakai. Akhirnya saya ke pakainya itu. Akhirnya saya lari ke baja. Jadi saya ini seniman baja katanya. Jadi saya ikut proyek, ikut bikin mesin, maaf ya, mesin reng-reng kanal C itu saya bisa buat, alhamdulillah ya, karena Allah juga yang membimbing saya. Kemudian ke proyek-proyek saya nangani juga. Jadi bagi saya di Surabaya, bagi saya pribadi ya, seni saya nggak bisa hidup dari seni. Nggak bisa hidup tanpa seni. Termasuk tadi keputusan untuk meninggalkan arsitek, Pak ya? Ya nggak tahu itu waktu kok cenderung ke seni rupa, tapi akhirnya balik ke Surabaya juga nggak laku. Jadi ya Allah juga yang menentukan segalanya itu. Akhirnya saya ke industri dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kemudian ikut aksi cipta ya, karena berdekatan dengan lokasi rumah saya, ya setiap kali tampil datang ikut ngabung. Alhamdulillah. Saya sebetulnya ya sedikit aja nggak banyak. Saya sebetulnya ada juga kelompok lain yang nggak perlu saya sebutkan. Jadi kalau ada event di kelompok lain sana, saya ikut pameran di sana. Kalau di sini ya ikut pameran di sini. Jadi kebanyakan ikut pameran bersama. Itu aja. Iya, jadi alhamdulillah seni saya awalnya setelah saya berhenti nggak melukis sama sekali itu ya agak ngambang juga. Jadi kacau, ada yang ngomong lulusan asri kok gini lukisannya. Enggak apa, saya terima karena saya lama nggak melukis waktu itu. Akhirnya ya noto sedikit-sedikit, alhamdulillah balik. Aliran saya dulu surrealisme, tapi saya pikir apa itu Pak surrealisme? Surrealisme itu dunia mimpi ya. Jadi mungkin kalau Salvador Dali mungkin ya itu jam ditekuk atau bangunan dibalik-balik atau itu kira-kira kayak gitu. Itu saya ikutin dulu. Tapi akhirnya saya pikir nggak boleh terikat dengan satu jenis aliran, karena seni itu kebebasan berekspresi hati, bisa apa gitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Pendapatnya Pak Supi terakhir tentang Adi Cipta bagaimana Pak? Alhamdulillah di sini kami menemukan kebersamaan ya, jadi nggak ada perbedaan dan alhamdulillah juga setiap kali berpameran, kalau yang lain di tempat lain itu ada namanya apa itu yang ngecek lupa saya, kurator. Itu kadang-kadang kasihan sudah ngumpul, wah jelek nggak bisa itu, tapi di sini nggak ada. Jadi alhamdulillah elek api diterima monggo, karena itu kan curahan hati. Ngomong baik, sing ngomong jelek kan nggak bisa buat untuk patokan itu. Jadi itu curahan hati ya, itu aja saya rasa. Itu aja, oke. Saya mungkin lompat dulu Pak ya, lompat dulu ke Pak arsitektur kita saat ini yang ada di Adi Cipta Art Community. Silakan Pak diceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman. Saya suka menggambar sejak kecil. Kemudian ketemu dengan pelukis Surabaya yang sudah senior dulu, namanya Pak Krisna Mustajab. Di situ Pak Krisna Mustajab banyak membuka wawasan saya tentang seni. Saya bukan seniman, artinya bukan seniman profesional yang hidup dari kesenian, kemudian juga merasa ingin hidup dari sana. Saya, seperti saya katakan tadi, saya suka menggambar itu sejak kecil. Dan setelah saya remaja, lebih saya sadari bahwa saya menggambar itu sering karena kebutuhan untuk menggambar. Sering karena kebutuhan. Dan saya bukan seniman produktif, kalau boleh dikatakan seniman. Ya kalau butuh saya gambar, enggak butuh saya ya enggak gambar gitu ya. Jadi saya bukan tidak produktif, gambar saya tidak banyak.
Dan saya agak medit gitu ya, artinya setiap saya melihat gambar saya itu rasanya tidak bisa melepas. Sehingga saya tidak mungkin hidup dari melukis karena saya tidak mungkin menjual lukisan saya. Ada rasa butuh terutama, ada rasa butuh. Ada rasa sambung, ada rasa butuh. Saya merasa gambar saya dekat sekali dengan saya. Artinya, ya karena saya selalu menggali ide dari dari renungan-renungan dalam saya. Dan kemudian, ya seperti anak gitu ya, seperti melahirkan sesuatu yang rasanya saya kok tidak mungkin melepas. Saya sadar itu pada saat saya pameran bersama dengan murid-muridnya Pak Krisna Mustajab itu, saya berguru pada beliau. Kemudian lukisan saya ditawar oleh seseorang yang saya sedikit berbangga karena orang itu menghargai lukisan saya, karena orang itu sangat pencacat terhadap lukisan itu. Dan kemudian setelah saya lihat lukisan saya itu tidak saya lepas. Karena saya merasa sangat dekat dengan lukisan saya itu dan tidak saya lepas. Orang itu sangat berjasa bagi saya, menyadarkan saya bahwa saya tidak bisa hidup dari melukis. Jadi saya harus mencari sesuatu yang lain. Kemudian saya ya setiap butuh melukis saya melukis. Saya menggambar. Dulu saya melukis dengan cat-cat begini. Kemudian terlalu membebani dan sering-sering kerentak kebutuhan itu selesai sebelum gambar selesai. Karena ini memakan waktu lama, lalu saya memperkecil skop untuk mencari media lukisan yang cepat selesai, yang bisa saya selesaikan pada satu waktu tertentu, yang pada saat saya butuh mencatatkan diri saya di sana, saya bisa menyelesaikan sampai selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling ya 1 atau 2 jam begitu, dan kemudian lukisan-lukisan itu saya simpan. Saya memang tidak produktif, tapi lukisan saya ternyata jadi banyak karena saya selalu menyimpan lukisan saya itu. Dan dengan rapi gitu ya, dengan rapi tentu dalam tanda petik rapinya saya ya begitu-begitu saja. Ya, itu saya albumkan begitu, saya ya paling-paling banyak kami nikmati bersama keluarga begitu. Dan karena itu merupakan hasil dari renungan-renungan, catatan hidup, catatan perjalanan batin saya, maka sering-sering bisa menjadi media untuk bahan diskusi dengan anak-anak saya, ya. Jadi ya adalah bentukan karakter untuk apa dari keluarga saya itu yang dari hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya saya tertarik melukis itu, saya memang suka menggambar sejak kecil ya, tapi tertarik menggambar itu pada saat saya SMP melihat ada gambar vignette ya, sketsa begitu di majalah Varia, saya ingat, cuma lupa apa. Ada gambar perahu-perahu sunyi begitu, perahu-perahu yang nelayan-nelayan istirahat. Rasanya artistik begitu dan saya ingin lalu menggambar. Sejak saat itu saya agak sering butuh untuk menggambar. Maka kemudian setelah saya memperkecil skop media itu menjadi itu, maka antara lain sketsa itu juga jadi hobi saya untuk melukis. Saya kalau pas keluar ada tugas kantor ya, karena sesuatu hal di luar gitu, pada saat istirahat saya mesti keluar dari hotel itu untuk membuat sketsa ya. Itu pun juga saya kumpulkan di rumah, jadi ya lumayan banyak juga meskipun, tapi saya jarang melukis dan saya bukan orang yang produktif. Saya bukan seniman profesional, artinya tidak hidup dari melukis dan tidak tahu apakah memang saya sudah putuskan itu apakah murni karena itu, apakah karena saya tidak berani. Rasanya kok tidak tahu, tidak bisa dijelaskan secara pasti begitu ya. Tapi yang jelas saya eman-eman gitu terhadap lukisan saya. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Ya. Kemudian silakan Pak, yang mau disampaikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebenarnya panjang, dari Sudianto Panji Wiryoatmojo. Cuman teman-teman lebih enak memanggil S Panji gitu ya. Dan saya sampaikan bahwa melukis saya mulai kecil sudah senang menggambar. Jadi karena lingkungan hidup saya di rumah itu adalah ada gamelan, kemudian ada latihan wayang orang dan sebagainya, sehingga objek saya yaitu itu aja gitu. Itu mulai dari kecil ya, mulai dari SD lah. Kemudian setelah saya lulus STM di Kediri, kemudian saya tertarik untuk bergabung di studionya Estoyo. Jadi di Surabaya ada pelukis realis namanya Estoyo. Di sana saya bergabung sekitar 1 tahun. Kemudian karena saya latar belakangnya sebenarnya dari STM bangunan, kemudian saya bekerja di kontraktor. Dari situ kemudian saya bekerja di kontraktor, kemudian bergeser lagi ke properti dan sebagainya. Pada saat itu ada seorang teman yang penjual cat. Itu memprovokasi saya. Katanya kamu bisa melukis, coba kembali melukis. Saya berpikir apakah masih bisa saya melukis. Tapi ternyata melukis itu dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan kita tambah, otomatis karya lukis kita akan bobotnya juga bertambah. Itu saya sadari karena pada saat saya kembali melukis, ternyata lukis saya lebih baik daripada waktu berhenti dulu. Gitu, ya. Kemudian konsep melukis saya tentunya dilatar belakangi oleh lingkungan dan sebagainya. Saya mencoba untuk melukis sesuatu yang memang lengket di masa kecil saya, termasuk melukis seni. Jadi objek saya lebih banyak ke seni seni tradisi misalnya. Kemudian sejarah seperti kerajaan-kerajaan, sehingga teman-teman di Jakarta mengatakan kalau saya itu pelukis Renaissance Indonesia, katanya begitu. Kemudian ketemu saya dengan Adi Cipta Art ini tidak disengaja juga. Kebetulan Pak Sakti ini lewat di depan rumah saya melihat ada lukisan-lukisan itu, dia mampir gitu. Ketok pintu, kemudian kenalan gitu ya. Setelah kenalan saya cerita begini-begini, bergabung dengan Adi Cipta. Kapan? Tanggal sekian ada pertemuan. Nah itulah saya mulai gabung gitu ya. Nah tentu saja saya mulai merasakan atmosfer di Adi Cipta seperti apa. Itu tentunya kebersamaan tadi yang paling utama. Yang kedua, sering mengadakan event, tidak hanya pameran, tetapi yang saya sering ikuti waktu itu juga melukis bareng. Jadi melukis bareng ke luar kota misalnya, ke Blitar, ke Madura, dan kemana-kemana. Itu di dalam perjalanan kita sudah diskusi dengan Pak Leman ini yang sering diskusi mengenai apa saja sudah ya, mengenai seni, budaya, dan sebagainya. Nah disitulah makanya kita masing-masing akhirnya itu merasa bahwa inilah mungkin sebuah komunitas yang bisa bisa kita jadikan gandolan gitu ya, karena di sini tidak ada persyaratan-persyaratan yang administratif dan sebagainya, tidak ada gitu ya. Kemudian satu hal yang paling penting di sini mungkin berkaitan dengan kondisi negara kita yang terancam disintegrasi ya. Salah satu ini menjadi contoh bahwa dengan berbeda-beda tapi kita bisa menjadi sesuatu kekuatan. Itu yang mungkin kita berikan suatu contoh bahwa walaupun lukisan kita ini beda-beda, kita tidak merasa ini lebih baik, ini lebih jelek, kita saling menghargai. Jadi itulah mungkin yang saya apresiasi banget di Adi Cipta Art itu mungkin. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum lanjut ke bapak-bapak, ibu-ibu sebelah saya mau tanya penutup di segmen kedua Pak Sakti. Event yang sudah dilaksanakan singkat saja Pak ya. Yang sudah dilaksanakan itu berapa kali mungkin bisa dijelaskan, dan yang waktu dekat nanti apa Pak? Silakan. Jadi selama berdiri itu sebetulnya hampir setiap tahun itu kita mengadakan event pameran bersama. Selain
waktu itu kita sering ada acara melukis bareng keluar gitu. Jadi kemana-kemana dulu memang kelihatannya dulu kita masih banyak yang lebih muda sehingga masih kuat. Sekarang kelihatannya kita sudah sudah mulai, saya sendiri kan sudah di atas 60 ya. Ya. Dan rencana yang akan datang, yang akan sudah kita agendakan, kita sudah bikin proposal, itu ada di tahun 2020 ini nanti di House of Sampurna. Ya, barangkali ada beberapa event nanti yang menyusul sebelum pameran di House itu, ada beberapa hotel yang menawari kita saat ini. Itu ya, tapi gongnya di House of Sampurna itu Pak ya. 2020 bulannya belum tahu Pak? Belum tahu. Nanti pemirsa bisa nantikan info lebih lanjutnya ya dari Adjipta Art Community. Baik, sebelum kita lanjut ke beberapa narasumber di kiri saya, kita jeda dulu pemirsa sebelum nanti kita masuk di segmen 3. Tetap di Surabaya Now, Surabaya TV. Hai Sobat Muda, ketemu lagi nih sama Aksi Gaya Jogja yang bakal nemenin akhir pekan kalian. Seperti biasa Sob, kita sudah siapin nih info-info menarik yang bisa kalian simak. Penampilan Anji dengan lagu-lagu hitsnya mampu menghibur para tamu undangan serta pengunjung Jogja City Mall. Festival Bergodo Jogo ini dikemas dengan perlombaan Bergodo Jogo yang diikuti 10 grup. Perkembangan dan pertumbuhan kawasan-kawasan pantai pada umumnya sangat ditentukan oleh keberadaan pantai itu sendiri. Tanah Lot tentunya sudah tidak asing lagi bagi mereka yang pernah mengunjungi Bali. Tempat ini sudah begitu terkenal, bahkan sampai ke luar negeri. Masyarakat Bali sangat yakin bahwa pantai dan lautnya sebagai sebuah tempat yang patut disuci. Masih di segmen 3 Surabaya Now, saat ini kalau tadi di segmen 2 sudah kita perdengarkan juga pemirsa dari ujung narasumber kita sampai ke deretan sebelah sini juga ada dari Ibu yang tadi saya lupa namanya, Ibu siapa? Ibu Fitri. Ini adalah Direktur Utama. Sekretaris Direktur Utama. Mantap ya. Terlepas dari latar belakang itu silakan dijelaskan Bu. Ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ida Fitria, tapi teman-teman memanggilnya Fitri. Nama keren Mas. Iya. Iya. Saya mulai kecil tidak punya bakat melukis. Iya. Berawal dari kesibukan saya bekerja di suatu perusahaan, sekitar 2004 itu saya bekerja lingkupnya laki semua, jadi bosan gitu. Dimana-mana laki, saya itu kok perempuan sendiri gitu. Akhirnya saya mau keluar dari pekerjaan, terus sama direktur saya, nggak usah keluar, kamu cari sesuatu yang kamu suka. Akhirnya saya kok tiba-tiba ingin melukis. Saya akhirnya belajar melukis dengan ternyata dengan tidak ada bakat, tapi kemauan, ternyata saya bisa. 2005 saya sudah mulai belajar melukis dan 2005 melukis, 2006 saya pameran tunggal. Oh, menarik. Dan 2007 pameran tunggal yang kedua. Jadi dalam waktu 1 tahun sudah membuat pameran tunggal. Iya. Percaya dirinya tuh dapatnya dari mana? Ya percaya diri aja. Jadi mau kamu bilang bagus, enggak, ini karya saya. Wah, keren. Pertama saya sudah pameran di Novotel. Iya. Yang kedua saya di Graha Family. Iya. Golf. Dan 2 kali pameran tunggal. Ya sudah, selanjutnya saya di sela-sela kesibukan kerja saya menggambar dan menggambar. Di situ saya bertemu dengan
komunitas Adi Ciptaan Ya. yang mengajak saya, memperkenalkan saya pameran di mana-mana. Dengan berjalannya waktu, akhirnya keenakan Mas. Apa yang membuat enak di sini? Kerukunan, Ya. kerukunan, kebersamaan kita, dan tidak memandang siapa kamu, latar belakang kamu. Termasuk saya kan autodidak ya. Ya. Jadi saya diterima, membuat saya pintar untuk membuat event di Ya. Adi Cipta Art ini. Jadi setelah itu saya hampir tiap tahun saya program saya sendiri membuat 3 pameran. 3 pameran. 1 tahun harus ada 3 kali pameran. Ya. Nggak tahu itu pameran khusus ibu-ibu atau kita campur. Jadi itu program saya di luar Adi Cipta yang membimbing saya untuk bisa Ya. membuat pameran. Sampai sekarang terakhir bisa Ya. dilihat, monggo. Saya juga pameran dengan Bu Retno di Singgasana Hotel Ya. yang masih berlangsung 1 bulan. Sekarang Pamerannya juga? khusus ibu-ibu. Iya, Sampai tanggal berapa? sampai tanggal 17 Januari. 17 Januari. Bagi Anda pemirsa silakan sampaikan, Bu. Ya, jadi bagi pemirsa yang mau melihat pameran khusus ibu-ibu dengan Ya. tema Sang Surya, saya dengan Bu Retno, Ya. dengan ibu-ibu yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, berikutnya di Singgasana Hotel mulai tanggal 18 Desember sampai 17 Januari. Ya. Terbuka untuk umum dan free. Terbuka untuk demam free. Oke. Itu aja yang saya sampaikan. Statement sedikit tentang Adi Cipta, silakan. Oh ya. Di sini Adi Cipta, saya bilang Adi Cipta yang membuat saya tegar, yang bisa membuat saya event di mana-mana. Luar biasa. Iya, kebersamaan beliau yang ada di sini. Jadi tidak memandang saya itu bahwa saya nggak bisa melukis, siapa saya. Jadi itu semua yang membuat saya senang. Baik. Terima kasih Pak Sakti, terima kasih Bu Retno Iya, yang baik. telah membuat saya bisa membuat pameran di mana-mana, Iya. dan beliau juga selalu ikut pameran dengan saya. Gitu. Jadi Iya, iya. kita saling tukar informasi. Tukar Ayo Mbak, pameran di sini, kita pameran di sini. Iya. itu Sampai aja. iya, iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Silakan Bu, disampaikan Bu Retno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Retno Ladanya Panjang. Masih ada sutumu di belakangnya. Tapi biasa kalau di seniman ini saya mencatatkannya dengan nama Naga ini. Ya. Mungkin lebih lain dan lebih dikenal gitu. Nah ini kalau tentang melukis ini sebenarnya saya memang sejak kecil senang melukis. Ya. Senang bikin apa? Ya termasuk bikin pokoknya melukis komik, melukis apa. Kelas itu dulu waktu SD, SMP itu selalu masuk di dalam sampai di dinding Mading, majalah dinding sekolah ya. Ya, setiap terus karena setelah lulus SMA itu saya masuknya di arsitek. Ya itu juga karena membackground karena saya senang melukis itu, makanya disarankan saya masuk yang ada nilai seninya sehingga masuk di arsitek. Ya. Nah, setelah masuk di arsitek, ya terus bekerjanya sesuai bidangnya arsitek, jadi lupa melukis itu. Iya. Padahal sebenarnya senang dari hari itu melukis. Nah pada saat perjalanan saya dalam bekerja itu karena saya memang dasarnya senang melukis, saya sering ketemu dengan beberapa pelukis. Iya. Saya mengagumi banyak karya-karya lukisan ternyata karena memang orang tua tidak senang lukisan. Iya. Sehingga banyak kenalan dengan pelukis-pelukis seniman, terus banyak mengkoleksi, sehingga saya punya banyak teman seniman-seniman. Iya. Nah dari situ saya akhirnya mencoba melukis sendiri. Terus pada tahun itu kira-kira 1998 gitu. Iya. Saya mulai melukis lukisan di kanvas. Terus diajak pameran sama ya termasuk pelukis-pelukis senior. Itu Pak nggak salah Pak Handani, Pak Lukman Aziz, semua sudah nggak ada ini. Iya, almarhum ya. Pak Fauzi ya. Pameran di 4 orang itu di Novotel. Ya. Nah setelah itu ternyata ya dapat apresiasi sehingga berikutnya saya pameran tunggal di Balai Kesenian.
Ya. Kemudian ya ini karena banyak kawan ini teman-teman pelukis ini sudah kenal semua, sehingga kita akhirnya ini Pak Sakti membuat komunitas. Jadi kita jadikan komunitas. Ya akhirnya semua diangkat di galeri ini. Karya-karya banyak yang setelah pameran ya. Sekarang saya sering baik kalau secara komunitas selalu ikut komunitas Adi Cipta Art ini, tapi dengan komunitas yang lain juga sering, hampir setiap saat. Ini sekarang aja selain pameran dengan Mbak Fitri, masih juga pameran dengan Ikatan Wanita Pelukis Indonesia di HOS. Di mana? Di HOS Om Sampurna. Oh iya. Juga masih berlangsung 1 bulan. 1 bulan. Itu kira-kira. Jadi ya yang karena hobi, dan tidak hanya hobi dengan karya saya sendiri, hobi dengan mengakui karya-karya beliau-beliau itu. Iya. Karena memang unik-unik ya, dari ujung sana tadi sampai sini semuanya punya latar belakang yang berbeda. Kesukaannya pada lukis juga tidak serta ya. Mau dilanjutkan silakan. Kalau bertemu itu saling ngobrol itu tuh bisa hilang pusing-pusing lain. Di dalam pekerjaan itu kan ini berbeda hasilnya. Iya. Jadi senang ketemu gitu, terus ngobrol saling mengisi, saling ini gitu. Baik. Jadi banyak positifnya di Adi Cipta Art. Ya enggak, di Adi Cipta kalau pada saat ada yang pameran, saya semua kan juga pameran. Iya. Sehingga kita juga sering ketemu, saling menghadiri. Sehingga dari situ kita ya senang ngobrol-ngobrolnya gitu. Baik. Menghilangkan stres. Itulah kira-kira perjalanan kesenian saya. Baik, Bu Retno. Nanti bisa disambung lagi ya di closing statement kita. Lanjut ke Bu Nana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Etnawati, biasa disapa Nana. Ya. Kebetulan ini kalau yang lain-lainnya sudah senior. Kalau saya masih gabung dengan di sini masih 2 tahunan, jadi masih harus yang cara belajar. Tapi saya merasa beruntung banget bisa ketemu dengan adik-adik ini, Art Cipta Art ini. Di sini orangnya selain memang aktif untuk kegiatan-kegiatan melukisnya, kebetulan aja saya yang bertempat untuk menjaga di galeri ini. Jadi saya lebih ada tantangan untuk belajar, karena melihat di kiri kanan saya, depan saya, belakang saya ini penuh dengan lukisan-lukisan yang berbobot. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah, seperti Bapak Sakti atau juga Ibu Retno bisa menerima saya, sementara saya bukan backgroundnya yang pelukis yang dari saya hanya bakat aja. Saya hanya melukis yang tadinya hanya di kain, melukis untuk fashion, akhirnya belajar di kanvas. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Di sini saya bisa sampaikan kepada Pak Sakti, juga Ibu Retno, juga teman-teman yang lain. Luar biasa. Jadi kalau nanti pemirsa di rumah, mungkin di luaran sana, pengen main ke Citra Art Galeri ini, ketemunya Mbak Nana? Iya. Oh iya, langsung bisa dilihat pemirsa. Jadi nggak usah bingung nanti kepada siapa mau ketemu ya di sini. Bisa di-guide juga ya. Ini nanti lukisannya siapa, artinya apa karena gitu. Di sini lukisannya banyak dan ini dari berbagai senior ini. Bayar nggak kesini? Oh enggak. Enggak ya, ya. Bahkan kalau ada yang belajar mungkin bisa juga ya. Silakan pemirsa manfaatkan apa yang sudah ditawarkan oleh Mbak Nana dan Adi Cipta Art Community. Iya. Lukis semua. Baik, yang terakhir silakan Pak. Pak Haji. Saya Haji Joyo. Ya. Latar belakangnya dari kuliah di IPA Fisika. Jauh. Dari kecil saya memang suka melukis. Dan di belakangnya ini dari awal sudah bergabung. Dari awal berdiri pertama kali ya. Ya. Bagian dokumentasi juga suka mengamati pameran-pameran itu. Iya. Setiap ada pameran semangat saya
tanah. Betul. Pengen lukis lagi. Ya. Baik, baik. Kalau ini Pak, apa namanya, di Adi Cipta ini yang membedakan dengan, mungkin tidak usah terlalu tendensi atau gimana, yang ringan-ringan saja, yang membedakan Adi Cipta dengan komunitas lain apa Pak? Ya kebersamaannya itu ya. Bertukar ilmu. Iya. Kan ada yang dari memang seni lukis, sekolahnya memang dari seni lukis, jadi tahu teori-teori. Iya. Dari terus seniman murni, kita tahu pengalaman mereka. Iya. Jadi untuk seni komplit lah di sini. Seni komplit. Iya. Para senior semua. Iya. Jadi kalau saya yang junior ini, dapat ilmunya dari mereka semua. Iya, baik. Komplit. Dari dari arsitek, dari seniman murni. Iya. Baik. Ada lagi mau ditambahkan, Pak? Ya, ini kebersamaan ini terjaga terus dan bisa menyumbangkan negara. Iya, baik. Sekarang kan budaya mulai dianu ya. Iya, terkikis. Ya, sekarang banyak yang melukis tentang kebudayaan, jadi sekarang gali lagi dilestarikan lagi ya. Karena budaya ini sangat penting, identitas. Betul, identitas bangsa. Kita sekarang anak-anak banyak yang suka Korea itu. Iya. Kalau anak saya, kalau kamu ketemu orang Korea, dari mana kamu nyanyi ya bisanya Korea. Iya. Akhirnya dia ya malu diri, akhirnya ya belajar nari. Iya, baik. Indonesia yang mana akhirnya udah saya lagi. Tidak dilestarikan. Karena budaya masuk itu banyak sekali. Betul. Saya mau ke Pak Sakti dulu ya Pak ya. Untuk di segmen 3 ini, saya mengingat tadi ini terbuka untuk umum Pak ya. Semua bisa gabung di komunitas ini ya, yang berminat. Betul Pak ya? Selain karena disebutkan tadi bisa datang ke galerinya sini, mungkin bisa disebutkan juga Pak, sosial medianya apa, sehingga masyarakat bisa mengakses, atau bisa menghubungi siapa, atau bagaimana masyarakat punya akses datang ke komunitas Adi Cipta ini. Iya. Memang sementara ini kita itu bergabung bersama di Adi Cipta itu intinya ke dalam ya, masih memang kita tidak publikasikan ya. Jadi publikasinya ya ketika kita pameran bersama ya. Jadi kalau mungkin pengen lihat gitu mungkin karena kita sering diliput juga oleh media, mungkin itu liputan itu juga ternyata kalau kita lihat masuk juga di YouTube gitu, jadi kita bisa lihat di sana. Iya betul. Oke, terakhir Pak, dari ujung lagi kita kembali satu putaran lagi ya, closing statement Pak, singkat saja, silakan, apa yang mau disampaikan. Terima kasih. Saya berpesan kepada generasi muda ini. Kalau saya generasi tua ini kok ada unsur-unsur yang mau membunuh budaya asli Indonesia dengan cara yang bermacam-macam, melalui lewat TV, lewat media, lewat macam-macam. Saya kira saya mengharap supaya teman-teman seniman itu supaya bertahan untuk melestarikan budaya Indonesia. Itu yang saya harap sekali kepada teman-teman seniman muda atau siapa sajalah, jangan terpengaruh kepada budaya lain selain Indonesia. NKRI, paten. Ya, pesan dari saya bagi rekan-rekan yang
sudah jadi pelukis atau masih setengah pelukis, monggo kalau mau bergabung dengan Adi Cipta Art, monggo, kami terbuka. Jelek, baik, masalah hasil karya jangan dipikirkan, karena itu semua ada yang nilai sendiri. Saya rasa demikian, monggo silakan kalau mau gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma pesan-pesan mendekati hari-hari tua ini, coba kita mengenang kembali yang lalu-lalu, kita introspeksi diri. Syukur kalau itu buat tema lukisan, saya rasa bagus sekali. Apalagi cerita masa kecil. Saya berandai-andai gitu, sehingga seakan-akan saya hidup dua kali. Saya coba menggambar kayak pasar sapi. Ingatan saya kayak baru saja di pasar sapi Mlembing itu. Sehingga saya kalau membuat pemandangan, saya itu seakan-akan naik gunung bener. Gitu. Kalau pasar sapi ya waktu saya suruh belanja sama mami saya itu, ya keluyur lihat sapi-sapi sambil bawa pohong gitu ya. Itu sekedar masa lalu. Sekarang saya buat bahan. Wah, ini ada kata ini jadi bagus, tidak akan saya jual. Saya rasa saya berterima kasih pada yang di atas bahwa saya diberi kemampuan bisa menggambar walaupun tidak sebagus kayak orang-orang itu. Tapi minimal batin saya itu terobati. Tanpa menggambar mungkin saya sudah berangkat dulu dari dulu. Iya. Karena saya sering gambar orek-orek, kadang-kadang saya teman-teman, ayo sketsa bersama, ayo sketsa bersama. Mereka iya, tapi saya tahu kesibukan mereka. Akhirnya saya memaklumi. Maaf, ini bukan unek-unek loh ya. Makanya saya minta grup anggota ini supaya walaupun tidak sering tapi eksis lah. Sebulan sekali atau 2 minggu sekali bisa kumpul. Walaupun tidak gambar kita omong-omong apa gitu. Soalnya itu buat percontohan untuk generasi yang akan datang. Bahwa persaudaraan yang cocok itu akan langgeng. Buat apa teman banyak tapi kan tidak cocok. Closing statementnya, silakan Pak Sulaiman. Pesan-pesannya singkat saja Pak, kita keterbatasan durasi. Ya. Rasanya kepada generasi muda saya kok enggak punya pesan apa-apa. Saya percaya semakin lama kok saya lihat lingkungan generasi muda ini semakin sadar akan dirinya. Dan semoga prasangka saya benar. Dan semoga generasi muda ini akan menjadi dirinya sendiri sesuai dengan perkembangan zamannya. Dan mereka, saya percaya, akan menjadi diri sendiri. Rasanya itu saja. Baik, oke. Terima kasih. Silakan Pak. Singkat saja, closing statement. Terima kasih. Saya hanya ingin berpesan kepada rekan-rekan yang mempunyai hobi melukis maupun pelukis-pelukis yang sudah profesional, bahwa sekecil apapun peran kita harus punya kontribusi kepada negara. Seperti misalnya saya, sekecil apapun saya melukis harus ada sumbangsih, misalnya untuk melestarikan budaya. Misalnya saya melukis sesuatu yang sudah hampir punah, itu saya lakukan sejak pameran tunggal saya yang pertama sampai detik ini saya konsisten untuk itu. Oleh karena itu harapan saya di tengah-tengah kesibukan melukis untuk profesi, mudah-mudahan ada sedikit lukisan yang mempunyai kontribusi kepada persatuan dan persatuan. Tentunya seperti yang dicontohkan oleh Adi Cipta Art ini, bahwa dengan komunitas ini kita saling mendukung, saling mendorong sehingga terjadilah kesatuan. Satu kesatuan. Terima kasih. Silakan Bu Fitri. Harapan saya untuk yang belum bisa gambar dan punya keinginan menggambar atau melukis, keinginan itu lebih besar daripada bakat. Tanpa keinginan tidak akan terwujud. Dan saya berharap untuk komunitas Adi Cipta semakin langgeng, semakin banyak pameran-pameran, dan semakin banyak mengeluarkan karya-karya baru, baik yang sudah senior, mungkin anggota-anggotanya yang baru mau ikut bergabung. Itu saja. Terima kasih.
Terima kasih. Kalau pesan dari saya itu sebenarnya cuma ini aja ya, melihat daripada semua yang sudah memberikan pesan bahwa memang berbudaya itu budaya kita ya. Jangan sampai pokoknya generasi itu meninggalkan budaya. Budaya itu sangat akan memberikan identitas kita dan itu akan sangat penting sebenarnya dengan diri kita sendiri. Sesibuk atau kita berpengetahuan yang setinggi apapun, tapi kita kalau tetap mempunyai identitas daripada tidak meninggalkan budaya kita, itu akan lebih banyak manfaatnya. Jadi misalkan apalagi dengan kemajuan teknologi nanti di masa datang itu, kalau kita itu terutama juga dengan kesenian ya, kesenian terus apalagi juga bisa melukis, itu yang seperti Mbak Fitri kan supaya juga digali untuk terus melukis, karena itu bisa menjadi teman kita sampai meskipun kita sendiri, kita itu bisa mempunyai kesibukan yang kita senangi, kita tidak perlu kemana-mana dan itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Begitulah kira-kira. Jadi teruslah berkesenian dan itu akan baik dan bisa mengalahkan itu tadi teknologi tinggi. Tidak bisa teknologi tinggi itu menjangkau memadai seperti menyamai seperti karya-karya dari tradisional craft seni itu, berkesenian itu. Begitulah kira-kira. Iya. Silakan. Ya. Buat saya barangkali ada teman-teman yang suka dengan lukisan atau ingin belajar lukisan, ya bisa datang aja langsung ke galeri. Karena menurut saya dengan melukis itu kita bisa mencurahkan isi hati, lukisan itu indah dan lukisan juga bikin bahagia. Saya rasa itu. Untuk generasi muda supaya lebih mendahulukan budaya ya. Karena Indonesia itu sangat kaya tapi belum banyak yang tidak dikelola dengan ya. Bagus ya. Jadi seperti Bali itu hidup dari pariwisata aja sudah ya. Kaya banget, padahal Indonesia itu banyak sekali wisatanya. Itu dari segi wisata. Seperti laut juga ya. Luas sekali, belum diapa-apain. Jadi itu ya Pak, ya, ditekankan supaya tidak kemasukan dari luar. Ya. Nasionalismenya lebih didahulukan supaya makmur. Karena Indonesia ini kalau dihitung-hitung sumber daya alamnya terkaya ya, di dunia, betul. Tapi rakyatnya masih ya. Gitu. Baik, itu aja Pak. Iya, itu aja tadi budayanya harus lebih ditekankan. Pak, untuk membungkus semua obrolan kita dari segmen 1 sampai segmen 3 sekaligus closing statement, silakan Pak. Terima kasih. Jadi sebetulnya kita dengan kebersamaan ini, kemudian kita melakukan suatu pameran-pameran itu berharap bisa mewarnai seni dan budaya tanah air ini. Ya. Dan kita juga berharap Surabaya ini bisa menjadi kota budaya. Jadi karena potensi itu menjadi kota budaya saya kira juga cukup besar karena banyaknya seniman-seniman di sini yang sebetulnya juga punya potensi yang tinggi. Yeah. Kita sebagai manusia sebetulnya hidup ini kan penuh dengan pilihan-pilihan dan ketika kita memilih itu harus kita laksanakan dengan konsekuen dan terus-menerus gitu. Artinya dengan begitu kita akan menemukan jati diri kita.
Jati diri kita. Saya kira gitu. Pak Sakti, Ketua Adicipta Art Community, beserta semuanya para seniman yang ada di tempat ini, terima kasih untuk waktunya Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Dari mulai ujung sana sampai ujung sini menceritakan semua keunikan tentang pribadinya masing-masing, terutama bergabungnya di Adicipta Art Community. Baik, terima kasih pemirsa Surabaya TV, demikian obrolan kita di episode kali ini tentang Adicipta Art Community. Lebih lanjut, Anda ingin mengetahui informasi secara detail, bisa datang langsung ke Adicipta Art Gallery bertemu dengan Bu Nana. Beliau orangnya ada di tempat ini. Silakan menanya seputar apapun. Oke, kita harus sudahi acara ini. Jangan lupa pemirsa Surabaya TV tetap saksikan Surabaya Now di Surabaya TV dan subscribe YouTube kita di Surabaya TV, Instagramnya juga, dan juga di Twitter kita Surabaya TV 44 UHF. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan salam Surabaya TV.